Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan dan percayakan untuk kita hari ini, Kamis 14 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan percayalah, sama seperti Tuhan telah memberkati tidur malam kita, maka Tuhan juga pasti akan memelihara kita dan memberkati hidup kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat pertama sama dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, Respon Saat Dihukum oleh Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Meski berbuat salah, tak semua orang mau mengaku kesalahannya. Apalagi kesalahan itu memiliki konsekuensinya. Tak sedikit orang yang menyangkal mati-matian kesalahan yang telah dia lakukan. Yeremia menyadari bahwa bangsanya telah berdosa di hadapan Allah. Tuhan pun telah memberitahukan Yeremia bahwa di dalam kemarahannya, Tuhan akan melemparkan penduduk Yerusalem seperti orang melemparkan batu dari ketapelnya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi mereka. Tak ada tempat untuk melarikan diri dari hukuman Tuhan. Tempat tinggal mereka rusak, sementara tak seorang pun dapat menolong mereka untuk membangunnya kembali. Bahkan anak-anak mereka pun telah pergi. Dari sisi seorang pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin rohani, telah menolak Allah dan perjanjiannya. Tindakan bodoh itu membuat mereka gagal menggembalakan umatnya. Akibatnya, rakyat kehilangan arah bagaikan anak ayam kehilangan induk. Maka kesalahan umat dan pemimpin umat membuat Allah menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan kota-kota Yehuda sedemikian rupa, sehingga hanya serigala-serigala sajalah yang akan menempati wilayah itu. Begitu mengerikan hukuman Allah, sehingga Yeremia berdoa kepada Allah. Namun Yeremia bukan meminta agar Allah menghentikan invasi itu, karena Allah sudah melarang dia untuk mendoakan hal itu. Yeremia meminta agar Tuhan menghukum bukan dengan kemarahan yang menyala-nyala, karena mereka pasti akan mati. Meski mereka memang layak untuk menerima hal itu, namun Yeremia mengakui bahwa bangsanya tidak memiliki hikmat untuk melangkah dengan benar. Maka hukuman itu kiranya bertujuan untuk mengoreksi mereka. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, dari pembacaan Yeremia pasal yang ke-10, kita mendapati bahwa benar, menerima hukuman Allah sebagai akibat dosa-dosa kita memang tidak mudah. Namun untuk itu jangan pernah meninggalkan Allah. Mintalah kasih karunia-Nya, agar hukuman itu mengoreksi hidup kita dan membuat kita dapat hidup makin menyenangkan hatinya. Kadang-kadang memang Tuhan harus menghukum kita dengan caranya. Tapi hukuman yang diberikan oleh Allah bukan untuk mematikan kita, justru untuk menghidupkan kita bagi kemuliaan-Nya. Perenungan hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Bahwa setiap dosa punya konsekuensi. Minta ampunlah kepada Tuhan. Dengan caranya, kalaupun kita harus dihukum, selama kita masih hidup, itu jauh lebih baik daripada hukuman kekal itu menanti kita. Amin. Firman Tuhan berkata, kita bukan anak-anak gampangan. Justru karena kita adalah anak-anak yang sedang dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, maka Dia harus menghukum kita dengan caranya. Namun percayalah, pegang janji Tuhan. Hukuman yang diberikan Allah bukan untuk membunuh kita atau mematikan kita, tapi hukuman yang diberikan oleh Allah untuk membuat kita jerah dan kembali kepadanya. Karena begitu besar kasih-Nya, sampai Dia harus melakukannya bagi kita, agar kita layak bagi kemuliaan kekalnya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dikuat-kuatkan, diberkati, dan ditolonglah saudara dalam setiap pergumulan hidup saudara. Bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.